Santapan Harian Jumat 27 November 2020. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasalnya yang ke-36, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-22. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, sertai kami dalam perenungan sabda-Mu saat ini. Di dalam terang firman-Mu Kristus, kami berdoa. Amin. Yesaya 36 ayat 1-10. Maka dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Raja Asyur mengutus juru minuman agung dari Lakis ke Yerusalem kepada Raja Hizkia disertai suatu tentara yang besar. Ia mengambil tempat dekat saluran kolam atas di jalan raya pada padang tukang penatu. Keluarlah mendapatkan dia Eliakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitra negara, serta Yoah bin Asaf, bendahara negara. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, "Baiklah, katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur. Kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan rencana dan kekuatan untuk perang? Sekarang, kepada siapa engkau berharap? Maka engkau memberontak terhadap aku? Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Fir'aun, Raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya. Dan apabila engkau berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami, bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mesbah-mesbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mesbah inilah kamu sujud menyembah. Maka sekarang, baiklah bertaruh dengan tuanku Raja Asyur, aku akan memberikan 2.000 ekor kuda kepadamu, jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Bagaimanakah mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira tuanku yang paling kecil? Padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda. Sekarang pun, adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan negeri ini untuk memusnahkannya? Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu. Sahabat Santapan Harian, kita pasti pernah menghadapi seseorang yang mengesalkan hati. Ia menghina, mengintimidasi, bahkan mengancam. Saat berjumpa orang seperti itu, kita bisa saja terpancing untuk membalas dengan makian. Raja Asyur, Sanherib, mengutus juru minumnya, disertai tentara yang besar untuk menghadap Raja Hizkia. Tujuan kedatangan utusan itu adalah untuk meminta agar Raja Hizkia beserta seluruh penduduk Yehuda dan Yerusalem menyerahkan diri kepada Asyur, di mana mereka nantinya akan dibawa ke suatu negeri yang lain. Bukan itu saja, perkataan utusan Asyur itu juga menunjukkan sikap yang sangat tidak hormat terhadap Hizkia dan seluruh rakyatnya, terlebih lagi kepada Allah. Dalam peperangan zaman kuno, yang berperang tidak hanya raja ataupun tentara, tetapi juga melibatkan ilah yang disembah. Oleh sebab itu, kekalahan raja atau bangsa dalam sebuah peperangan berarti juga kekalahan dewa atau ilah yang mereka sembah.
Kekuasaan tampaknya membutakan Raja Asyur. Prestasi kemenangannya dalam perang membuatnya pongah. Posisi dan jabatan membuatnya tinggi hati sehingga berani merendahkan Hizkia, Raja Yehuda. Menghadapi serangan mental seperti itu, Hizkia memilih untuk tidak memberi respon. Ia memilih diam. Ia memerintahkan kepada seluruh rakyatnya untuk tidak memberikan respon apa-apa, kecuali diam. Menghadapi ancaman, hinaan, dan intimidasi dari orang lain yang begitu merendahkan, apalagi jika sudah menyangkut pada kepercayaan, bisa membuat orang kesal, marah, sakit hati, atau memberikan perlawanan. Namun, ada satu teladan Raja Hizkia yang sangat bijaksana, yaitu berdiam diri. Ia pun memohon belas kasih Allah. Berdiam diri di hadapan Allah akan menghindarkan kita dari keinginan untuk membalas dan melawan yang justru bisa berakibat merugikan diri sendiri. Diam bukan berarti membenarkan, juga bukan berarti kekalahan. Diam artinya memberikan ruang bagi Allah untuk bekerja. Dalam diam dan percaya, disitulah terletak kekuatan kita. Mari kita berdoa. Ajarilah kami ya Kristus untuk memiliki hati yang tenang dan bijaksana. Di dalam kasih-Mu Yesus kami berteduh. Amin.